biar kita nih ada persiapan membaca di rumah. Kalau kayak ini saya nggak mau kayak yang di S1, jadi kita ada perubahan yang lebih baik. Nanti tolong sampaikan Bapak Katani, Pak Agus dan teman-teman yang lain. Minggu depan diharapkan semua sudah bisa proposal. Ya silakan Pak. Kakak kita mungkin ada masukan? Dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil wa yassirkanli wa alhamdulillah lisan yafqahu amal. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Innove, kemudian dosen Pak Sudirman, kemudian hadir, kemudian rekan-rekan teman-teman minister. Ya, mohon maaf sebelumnya, ini kayaknya kami juga masih belajar, saya juga masih belajar terkait dengan apa isi proposalnya. Jadi pasti akan ada kekurangan yang banyak. Ini hanya sebatas bisa dikatakan corak-corak ke arah saya, ya, kayaknya bisa membuat proposal yang kurang sempurna. Baik, saya akan langsung mengikat waktu terkait dengan proposal yang saya buat, yaitu terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis deep learning dalam membentuk karakter multikultural di MTS Al-Ma'ruf dan Pasar Baru. Ya, jadi kenapa saya mengangkat judul seperti ini, karena saya dari tahun ke tahun mengajar di MTS Al-Ma'ruf. Di sana saya bisa mengambil dalam artian pelajaran atau bisa dikatakan observasi yang cukup lama, karena saya lihat di MTS tersebut cara mengajarnya hanya sebatas sebentar, sampai nggak bawa ini ya? Apa yang presentasi PPT-nya yang buat. Kita tahu kok PPT itu. Pak dibilangin ya? Enggak. Ya udah. Lanjut. Maaf sebelumnya belum datang ke sini karena ada kawan. Lanjut, karena di MTS Al-Ma'ruf yang saya ajarkan di sana itu gurunya hanya sebatas mengajar saja, memberikan materi, terus itu tugas, selesai pulang. Terus seperti itu. Akhirnya saya lihat di dalam kelas, semua kelas itu siswa itu kelihatan seperti ada tingkat kejenuhan atau tingkat kebosanan dalam belajar di kelas. Nah, di sana saya berpikir ini karena juga apa yang disampaikan dari Menteri Pendidikan yaitu terkait dengan teknologi, kayaknya ini sedikit ada masukan atau ide bagus bagaimana caranya saya bisa memasukkan pendekatan ini ke MTS Al-Ma'ruf. Jadi saya menuangkan judul seperti pembelajaran pendidikan Islam berbasis learning dalam bentuk karakter multikultural di MTS Al-Ma'ruf dan Pasar. Ya, deep learning ini bukan sebuah kurikulum, tetapi sebuah pendekatan yang mana pola pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi intinya di sini deep learning bukan kurikulum, akan tetapi memperkaya guru mengajar dalam pembelajaran di kelas dengan bermakna dan mendalam. Jadi seperti itu pengertian dari deep learning. Di sana ada pendahuluan dan latar belakang. Jadi latar belakang masalahnya saya sampaikan secara singkat saja. Intinya sekolah tersebut tidak ada pendekatan. Memang tahun lalu ada pendekatan terkait dengan kalau kurikulum K13 itu memakai pendekatan saintifik, tapi sepertinya ada rasa bosan juga. Ya. Akhirnya saya mengambil ide mencoba untuk memakai pendekatan deep learning. Nah, deep learning ini
dibagi menjadi ada 3 prinsip, yaitu ada mindful learning, kemudian ada meaningful learning, dan joyful learning. Adapun dengan mindful learning itu bisa dikategorikan artinya pembelajaran yang berkesadaran, kemudian dalam arti guru mengajak siswa untuk merenungkan contohnya dalam kehidupan sehari atau hubungan antara ajaran agama Islam. Jadi apakah siswa menyadari bahwa apakah dia sudah siap dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan kadang siswa itu masalah yang di rumah dia akan bawa ke sekolah. Jadi artinya di kelas dia akan berpikiran buyar, akan tetapi tidak ada sadar bahwa dia bahwa di kelas itu dia mengikuti pembelajaran atau menuntut ilmu. Kadang dia masuk kanan keluar kiri atau badan saja di dalam kelas, akan tetapi pemikirannya ada di luar. Jadi ini harus perlu peran guru dalam memberikan mindful learning-nya, berkesadaran. Kemudian yang kedua dalam meaningful learning itu kaitkan dengan mata pelajaran antara sosial, dan kita kaitkan dengan kenyataan yang ada di keseharian siswa. Ketika ada joyful learning, yaitu menciptakan suasana yang menyenangkan, dalam artian siswa mungkin bisa diberikan permainan atau game seperti apa yang memberikan edukasi. Kemudian rumusan yang masalahkan, kami sedikit memberikan rumusan masalah. Bagaimana yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran dengan agama Islam berbasis learning dalam bentuk karakter multikultural di Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi. Jadi tujuannya perencanaan pelajaran di agama Islam berbasis learning dalam membentuk karakter multikultural tiap desa Al-Arab. Nah, seperti itu permasalahan yang kami akan coba teliti di sekolah tersebut. Kemudian dalam membentuk karakter multikultural yaitu dalam artian bagaimana siswa itu membentuk sikap yang mencerminkan toleransi dan menghargai antar beda agama. Jadi rencana saya di DPS Maruf akan memberikan sebuah program itu program yang namanya rumah binar, yang artinya rumah bimbingan anak dan pelajar. Mungkin di dalamnya akan berisi sedikit edukasi. Kita akan hadirkan narasumber di luar terkait dengan edukasi. Kemudian dalamnya akan berisi terkait dengan bagaimana toleransi beragama itu, kemudian moderasi beragama, atau bagaimana cara mengatasi bullying atau pernikahan dini. Itu program kita, insya Allah. Kemudian metode penelitian yang kami pakai, insya Allah jenis penelitian studi kasus, yaitu kualitatif, yang mana pendekatan ini bertujuan menjadi objek ilmiah yang klinis sebagai instrumen utama. Yang jelas kami akan memakai pendekatan jenis penelitian kualitatif. Lokasinya pasti di SDS Al-Maruf dengan memakai data primer atau data sekunder. Kemudian pengumpulan data seperti biasa dengan ada observasi, kemudian wawancara dan dokumentasi. Mungkin itu saja dari kami. Pendahuluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tambahan sedikit. Jadi contohnya kami akan berikan contoh ya, nanti contoh akan kami pakai untuk ketika implementasi deep learning di sekolah. Yaitu yang pertama adalah pembelajaran mindful learning yang bermakna. Kami akan berikan contoh gimana caranya siswa meneladani sikap toleransi terhadap Nabi Muhammad SAW dan masyarakat multikultural. Jadi judul pembelajaran seperti itu. Kemudian nanti guru akan mengajak diskusi ringan. Di sana siswa akan diberikan pertanyaan, apakah kalian memiliki contoh, apakah kalian memiliki teman beda suku, budaya atau agama. Nah, di sana nanti dari siswa yang akan membahas secara berkelompok terkait dengan apa yang disampaikan pertanyaan yang diberikan ke guru. Ini tujuannya adalah menghubungkan pengalaman pribadi siswa dengan topik pembelajaran, artinya mengaitkan dengan kenyataan yang sehari-hari. Ini ada mindful itu berkesadaran. Seorang akan berikan implementasi, guru membaca kisah Nabi Muhammad, ya, kemudian siswa mendengar. Nah, kemudian guru akan bertanya bagaimana menurut kalian isi dari cerita dari Nabi Muhammad tersebut. Nah, itu akan siswa akan lebih jauh, akan berkesadaran bahwa dia benar-benar berada dalam kelas atau menuntut ilmu atau belajar. Kalau joyful learning seperti biasa, mungkin kita akan berikan permainan atau role play atau sejenisnya, istilah atau segalanya yang penting menyenangkan. Akan tetapi garis bawahi, joyful learning tidak hanya menyenangkan saja, tetapi siswa bisa aktif. Yang bisa dikatakan joyful juga itu siswa bisa aktif di kelas, kemudian bisa tanya jawab, kemudian disiplin dan efektif dalam kelas. Itu bisa juga dikatakan joyful learning. Itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Teman-teman yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara Umar. Ya. Terima kasih Pak Umar atas paparannya. Saya teruskan ke mahasiswa untuk merespon apa yang disampaikan oleh saudara Umar. Jadi kalau misalnya ada ininya kan mahasiswa enak ya, bisa mungkin nanti kalau mahasiswa bertanya perihal urusan masalah kembali terus latar belakang atau apa, mengulang nggak apa-apa ya. Jadi karena dia supaya mahasiswa-mahasiswa yang di sini bisa memberikan masukan. Tidak hanya kami saja, kan siapa tahu nanti ada yang pengalaman di lingkungan sekolahnya masing-masing, ada pengembangan dari deep learning ini seperti apa. Kalau mau nanya belum ada yang jelas, silakan, nggak apa-apa diskusinya. Berarti Nah, ini yang kita kritisi ini apa ya, isinya atau apa saja yang apa saja? kira-kiranya terkait tulisannya Pak Uto. Kayak Bapak kemarin waktu kita itu contohnya Ya, seperti ya, itu. ya. Ya. Ya, dari saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih yang kami hormati Pak Ketua Speaker dan Ketua Komite yang memimpin pada seminar proposal sore ini. Dan yang kami hormati juga Ustaz Umar dan sudah luar biasa sudah menyampaikan tentang seminar proposal ini, karena ini adalah proyek pertama kita. Ya, Ustaz Umar yang luar biasa, walaupun jarang dia tangkap. Baik, ini mengenai program deep learning dan train learning. Dua hal itu untuk saat ini itu masih menjadi perdebatan yang mana sebenarnya belum bisa menemukan ramuan yang pas untuk menerapkan sistem deep learning tersebut. Ya. Salah satu saya lupa namanya, tapi beliau adalah saat ini Angela Korean.
dia menyampaikan bahwa penerapan learning itu adalah apabila basisnya itu di terakhirnya itu adalah berbasis ujian dalam arti ujian itu kan ada pertengahan, ada semester, dan ada ujian nasional. Nah, kalau yang dikejar itu adalah hanya itu dalam penerapan learning itu akan menghasilkan generasi yang mana tetap menjadi orang yang minim literasi. Nah, yang saya tanyakan ke Ustaz Uno itu dalam penerapan learning di Al-Ma'ruf nanti ya, sudah atau belum sekarang ini? Belum kan? Nanti itu kan perlu adanya sinergi daripada stakeholder yang ada di sekolah tersebut, yang mana sinergi tersebut antara murid sendiri, dari guru, dan juga dari eksternal, dalam hal ini dari pemerintah yang mewenangi dalam pendidikan tersebut, karena itu harus terintegrasi antara dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Nah, bagaimana itu bisa mengintegrasikan hal tersebut, yang mana dalam kurikulumnya itu juga mendapatkan kurikulum yang bisa dipakai atau disetujui oleh pemerintah juga. Yang kedua, bagaimana menerapkan kepada guru-guru ya, yang mana guru-guru tersebut belum bisa mendapatkan pelatihan tentang learning maupun learning. Yang ketiga itu adalah sistem dalam penerapan learning maupun learning itu sangat riskan, khususnya yang learning. Karena learning itu kalau diterapkan tidak memilih atau tidak menseleksi apa yang mau diterapkan, bisa bahaya. Bahaya kenapa? Dalam hal praktek sholat sebenarnya menggunakan sistem learning akan bahaya, karena sholat itu dipakai permainan. Nah, itu bagaimana? Kalau ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan tadi. Saya mencoba menjawab. Mungkin dari teman-teman ada tambahan ya. Silakan. Lagi, memang di planning ini bukan kurikulum, akan tapi sebuah pendekatan. Jadi di satuan pendidikan, kalau sebuah kurikulum itu akan, karena kurikulum memakai waktu panjang, tapi akan pasti ada ketok palunya nanti atau surat edaran yang turun dari Menteri Pendidikan. Karena tapi ini pendekatan, ini sebuah pendekatan, artinya pendekatan mungkin bisa jadi sah-sah saja kita pakai, misalkan itu positif, sama seperti yang tahun lalu kita memakai kurikulum ke-13. Nah, itu kita nunggu dari pemerintah surat edaran turun, baru kita bisa mengimplementasikan di sekolah. Nah, sedangkan K13 itu memakai pendekatan saintifik. Ya. Kayaknya pendekatan itu dipakai di sekolah-sekolah, tapi kurikulumnya belum muncul. Nah, sama seperti di planning ini, di planning adalah sebuah pendekatan, jadi bukan kurikulum. Yang jelas di planning ini bukan kurikulum, akan tetapi pola pembelajaran di kelas berbasis kurikulum merdeka. Jadi seperti itu.
Jadi untuk memperkaya guru mengajar dalam pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Kemudian kalau sistem penerapan yang disampaikan, mungkin kita tidak akan sebentar dari bagaimana cara guru menerapkan. Insya Allah nanti ini baru saya sendiri rencananya, nanti saya akan berikan, akan mengundang apa namanya istilahnya, narasumber di luar terkait dengan memberikan arahan atau terkait dengan deep learning tersebut. Tapi saya juga dapat bocoran dari pengawas KKMDS bahwa di waktu kurikulum itu diwajibkan agar memunculkan pendekatan deep learning. Dari buah jadeja namanya itu dari setiap satuan pendidikan agar dicantumkan kurikulum operasional madrasah itu terdapat deep learning. Seperti itu. Jadi setelah diberikan seperti itu ya kita akan bergerak dan bertindak, akan melangkah seperti apa nanti penerapan, kemudian pelaksanaan dan evaluasinya seperti apa. Sistem penerapannya mungkin di saat joyful itu mungkin kita tidak akan memakai contoh terkait dengan sholat, praktek sholat. Mungkin kita akan memakai terkait permainan, salah satunya mungkin istilah atau apalah biar anak lebih menyenangkan di kelas. Artinya kita tidak akan memakai permainan seperti kayak sholat. Kami tidak akan memakai seperti itu. Kami akan memakai sebuah permainan. Tidak permainan saja, tetapi pun kalau kita tidak memakai permainan tidak masalah. Yang jelas artinya intinya siswa itu di kelas bisa aktif mendengarkan, kemudian interaksi sama guru, itu sudah namanya joyful learning. Seperti itu. Menambahkan silakan. Ya, saya menambahkan itu tadi di sampelnya saat umroh itu kan belum dimunculkan ya, ataupun atau mungkin belum disampaikan ya tentang tabelnya atau apalah ya. Tadi kan programnya mau nanti mau hubungan apa itu pembicara atau dari luar segala macam. Nah, itu sesuai dengan kemarin kita belajar gitu kan. Itu perlu munculkan itu sudah punya tabelnya lah gitu ya, tabelnya itu tentang apa yang akan dikerjakan atau apa yang selain grafik, selain tabel kan akan bisa dilihat grafiknya. Terus juga tentang penelitian mungkin kan ada kenapa peserta umroh itu kan memakai atau memilih dengan apa sih itu keunggulannya, apa sih daripada pendekatan yang lain. Itu juga saya kira perlu dibikin dimasukkan Urusan masalahnya nanti ya. Ya itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya dari Pak. Insya Allah saya sampaikan memang di sini belum ada sambutan program kami karena belum banyak yang ada program kami sampai hanya baru 1 atau 2. Jadi ya sekalian kita masukkan. Kemudian terkait dengan rumusan masalah kita bisa cantumkan, yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan Islam berbasis ini dalam membentuk karakter untuk dari sama Allah. Dan yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada evaluasi pembelajaran. Itu rumusan masalah. Terima kasih. Ada tambahan? Ada masukan? Ada masukan mungkin dari saya? Ayo. Cuma Pak Costa, deployment seperti apa yang sudah diterapkan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Dulu masalah lalu dia ngomong dulu. Sama kamu.
jangan masukkan ke tambahan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dr. Note, Pak Umroh selaku pemateri seminar proposal tesis dan teman-teman semuanya. Terus langsung saja yang lebih ini baru saya 2 sampai 3 kali mengikuti workshop tentang deep learning ini. Jadi untuk pelaksanaan sebenarnya belum dipraktekkan. Jadi saya sendiri juga kalau yang boomer kemarin aja saya belum menguasai total dan tambah baru lagi kan. Jadi sebenarnya kalau kemarin saya terakhir ikut workshop itu untuk deep learning ini deep learning kan. Jadi pembelajaran secara mendalam kayak pelajaran itu langsung ke lebih mendalam dari permasalahan atau pembelajarannya itu. Jadi untuk dari saya mungkin kebanyakan juga saya sendiri belum begitu menguasai terus terang, maaf, dan juga untuk praktek di sekolah saya juga belum memakai karena saya sendiri masih ya belum ibaratnya belum kering dari boomer ini dan dapat kurikulum baru, bukan kurikulum baru ya, masih ada model pelajarannya. Jadi mungkin nanti misal Allah akan menyelesaikan tesis dengan judul ini, saya harapannya mungkin nanti di akhir sidang tesisnya diberikan hasilnya mana sih hasil dari ini yang sudah dipraktekkan atau yang sedang diteliti sana. Kemudian mungkin bisa diberikan perbedaan atau perbandingan antara yang sudah diterapkan di sebelum deep learning ini sama setelah deep learning ini, apakah semakin membaik atau ya begitu aja atau malah lebih bagus dari sebelumnya. Mungkin itu aja Pak. Saya kurang dengan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kami juga di sekolah belum menerapkan yang baru ancang-ancang karena mumpung masuk ajaran baru kita start yang baru. Dan tapi sudah ada dorongan dari pengawas KKSTS bahwa KOM itu harus tercantum deep learning atau KBC, kurikulum berbasis cinta. Itu akan diterapkan nanti. Jadi itu juga saya perlu belajar lagi dan akan setelah KOM dari sekolah tuntas disetujui, divalidasi, baru kita akan melangkah terkait dengan pemasukan pendekatan deep learning dan KBC ini, kurikulum berbasis cinta. Itu saja sih. Terima kasih. Gimana ada lagi? Hasilnya cukup. Ya, saya memberikan beberapa catatan. Pertama, kata tulis ya. Kalau diperhatikan doanya mungkin sudah dikasih ya, Mas Nurul ya. Jadi penulisan ini tertulis menggunakan angka, bukan angka. Ya. Ini umum dari apa? Yang kedua, meskipun ini proposal, tetap adalah halaman depan itu mengenai judulnya tidak ada, dan setelah judul juga di situ kan perlu ada kata pengantaran, gitu ya. Makanya proposal ini bapak. Kemudian yang ketiga juga ada data isinya. Data isi ini juga ini bacanya susah jalan gitu loh. Jadi ini nomor halaman berapa ini itu proposal tetap ada ya. Kalau secara lengkap masih ya. Data isi itu ya sesuai dengan isinya. Ya kan halaman Romawi dipakai bukan angka ya. Dan kata pengantar, data isi, itu mungkin ada data gambar ya, data tabel itu kan sudah ada tabel, ada gambar di dalamnya kan. Itu perlu di dalam depannya. Ya kurang lebih 1 lembar ya. Ada itu. Jadi proposal ini untuk apa? Itu kan kalau di depan kan harus dijelaskan dalam rangka sistem ya. Yang berikutnya pada isi itu masih tidak dulu diisi sekarang. Kalau saya perhatikan
lebih dipertajam lagi, ya, masalah kenapa sih menggunakan pendekatan deep learning, ya, berbasis deep learning ya, gitu. Itu perlu disampaikan itu kata-kata mengapa itu jawabannya sudah ada sebenarnya, tapi lebih diperluas, lebih dipertajam lagi. Karakter multikultural ini saya sudah baca di bagian-bagian akhir kajian itu kan ada toleransi, ada budaya yang empati, kemudian ada dia udah keadilan sosial, kesetaraan, gitu ya. Ini kepada siswa, karena di sini ini kan siswa, gitu ya, identitas. Saya mau membentuk karakter mungkin di MTS. Berarti ini siswa ya, subjeknya ya. Siswa ya, nanti segala kemudian observasinya itu siswa ya kan. Kemudian mau dinilai itu siswa karakternya gitu ya. Maka di penjelasan tentang empati itu siswa diharapkan seperti apa di bagian tetapi bukan kurang apa aja ya. Di sini kan berbunyi seseorang tidak hanya melihat perbedaan, kan seseorang itu nggak jelas siswa. Ya, sekarang mungkin dinamakan murid ya. Dulu ada siswa itu banyak sebetulnya, ada masalah ini sudah hilang kayaknya. Sekarang ganti murid. Buktinya dulu kan ada PPDB. Ya. Sekarang SB. SB apa? SMB, sistem penerimaan murid baru ya. Maka kita ikuti ya, jadi supaya lebih kena sasarannya itu sasarannya kepada siswa. Toleransi siswa itu seperti apa? Di sini kan akan menjelaskan umumnya. Kalau disebutkan ya, di sini kan berbunyi. Jadi itu yang dimaksudkan kajian ini pun sampai pada yang akan digunakan di sekolah ini kalau ya ditambahin. Dan selanjutnya kesetaraan itu seperti apa? Kesadaran terhadap angka itu seperti apa? Ingat ya, jadi itu. Kemudian pada itu di berdua tadi Mas ya. Saya mau urutkan dulu ya. Jadi berdua itu kajian pustaka itu dimulai kajian teori dulu. Kemudian disesuaikan dengan kajian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu kata orang. Ya. Boleh aja pakai istilah. Tapi teori dulu, baru kajian yang sebelumnya relevan, yang relevan tadi ya, yang relevannya. Kemudian ada mana tadi ya, urutannya itu. Kalau ini kan kualitatif kan hipotesis tidak ada kalau itu bukan, tapi tidak. Tapi kalau kuantitatif bisa. Karena hipotesis itu alat atau ukuran untuk menguji. Tapi kan tidak menguji. Ini tidak menguji, hanya menyesuaikan antara rumput masalah dengan keadaan yang diteliti. Penelitian Mas Umroh ini kan penelitian kualitatif. Di sini saya sempat baca sedikit karena baru saya percaya itu menggunakan kalkulasi kan, harus jelas ya. Pertama itu menggunakan cara data itu dimulai dengan wawancara. Harus ada pedoman wawancaranya, tidak ada. Jadi jangan sampai wawancara itu ngaco kemana-mana, nggak terarah tadi. Mengumpulkan pedoman wawancara sesuai dengan tadi yang diwawancara berkaitan dengan empati, toleransi, itu jangan ya, ditambahkan nanti. Kemudian kaitan dengan keadilan sosial siswa itu seperti apa? Apakah perlu ada keadilan sosial yang akan misalkan juga multikultural yang akan ini? Kalau lebih objektif lagi membuat jenis-jenis multikultural supaya lebih terarah, kemudian terukur juga. Untuk bisa mengukur itu menggunakan tadi itu namanya instrumen. Ya, itu ditambahkan nanti. Kalau instrumen dipakai simulasi itu kan pertama wawancara. Observasi apa saja yang diobservasi harus disebutkan. Ya. Kemudian selain observasi apa lagi? Wawancara, observasi, dokumentasi. Dokumentasi. Apa saja dokumentasi yang
dapat nanti digabungkan antara ketiga ini supaya mendapat kesimpulan. Kalau itu observasinya ke sana, datanya ke sana misalkan, kan nggak ketemu nanti. Usahakan bisa terarah. Sehingga perlu ada pedoman. Nah, pedoman wawancara, kemudian tentang apa yang akan diobservasi itu apa saja gitu. Terus dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung itu juga apa saja. Contoh, tadi misalkan toleransi. Dokumennya apa benar ini di sekolah ini ada toleransi beragama itu misalkan dalam hal apa gitu. Di sini kan semua muslim ya. Kalau toleransi itu lebih kena mungkin yang bisa dulu. Tapi enggak itu toleransi dalam hal seperti apa? Supaya jelas. Kita kan mau meneliti, ya kan? Supaya jelas. Toleransi yang ada di makhluk ini adalah toleransi tentang ini. Ya, itu tiga itu usahakan jelas gitu ya. Kemudian itu desainnya sebagai subjek, ini kan siswa ya, siswa dibagi ini siswa jumlahnya 324. Saya ingin tahu apakah semua dipakai dalam penelitian ini. Nah, kemudian sampelnya kan? Nah, sampelnya belum tertulis. Perlu ada sampel ya. Nanti cara pengambilan sampel itu pakai apa? Diswabin boleh, pakai teori yang pakai ya. Cari aja teori cara pengambilan sampel. Kalau segini nih kayaknya pakai swabin aja kalau saya. Atau pakai kalau swabin itu membatasi 300 kali. Kalau pakai yang lain ada foto agak gede nanti itunya supaya kan. Karena kan hubungannya dengan tadi wawancara ya. Wawancara. Ini kan untuk data aja nih ya, data ya. Jadi wawancara nanti siswa berapa ya. Karena di sini kan datanya memang ada dua, data primer, data sekunder ya. Silakan nanti mana yang dipakai data sekundernya apa gitu. Mungkin hasil angket barangkali gitu ya. Terus supaya lebih detail observasi, wawancara, dokumentasinya benar ini sudah lakukan. Analisisnya yang belum ini. Kalau untuk menganalisis data berkaitan dengan angket misalkan, itu kan apa itu observasi ya. Nggak ada angketnya ya. Atau wawancara aja ya. Cara pengumpulan data memang 3 ini ya. Kalau itu menggunakan subjek yang banyak siswa itu menjadi sulit nanti dipertimbangkan orang sama itu disebutkan saja dalam penelitian ini biasanya adalah siswa praktis ya. Sulit ini kalau sampel yang seperti ini sebenarnya kuantitatif cocok. Jadi kita punya kuesioner untuk banyak orang cocok. Tapi di sini kita sebutkan untuk mengambil data. Itu saya belum membaca pedomannya baru ini ya. Terakhir pada saya membaca tadi ya. Ini cara penulisan di daftar itu orang menunjukkan banyak, ada daftar rujukan, ada daftar referensi, ada daftar sangka itu istilahnya sesuai dengan ikuti yang berpedomannya. Cara penulisannya diikuti juga pedoman. Saya belum baca cara penulisannya. Saya ikuti di sini namanya, ya. Jadi memang ada menggunakan cara ini kalau memang betul ini yang benar ini, ya. Tapi saya baru pegang baru baca ini ya. Ikuti prinsipnya itu berapa? Ya. Jadi tata tulisnya, mengenai spasinya, mengenai apa namanya nomoran gitu ya. Di sini kan menggunakan huruf ya. A kemudian
Saya kira Terima kasih banyak. Sama menjaga lagi. Terima kasih Pak. ya. Ya. Dan kuantitas ya. Yang kuantitas. Ya. Ya memang ini sambil berjalan juga sambil kita Ya. Terima kasih Pak Umroh ya, alhamdulillah yang tiba-tiba muncul pada hari ini dan alhamdulillah terima kasih banyak hadir pada saat ujian. Bukan ujian ya, apa sih namanya? Seminar proposal. Seminar proposal tesis ini. Alhamdulillah. Sudah bagus dan semangat untuk isinya. Cuma nanti ini harus ditata ulang karena kebetulan untuk pedoman yang dibuat ini kan persyaratan kami kemarin untuk pada saat membuka S2. Nah, setelah isinya kita sama-sama diskusi di sini sudah terbaca. Jadi isinya banyak yang harus diganti. Tidak apa-apa. Tulisan Anda itu nanti jangan dihilangkan semua, tapi disesuaikan dengan format yang saya buat di situ. Ini belum saya, karena kan saya harus mendampingi Pak Umroh supaya semuanya nanti yang untuk kualitatif seperti ini, biar tidak rancu gitu ya. Jadi kita supaya ada format yang dipakai. Kalau Pak Amang kemarin bilang katanya template. Kemarin saya diminta karena saya dalam perjalanan ke Surabaya, saya nggak bisa mengerjakan di perjalanan dan sampai ke Surabaya saya pelatihan bukan jalan-jalan ya. Pak Richard bilang saya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan senang sekali saya. Saya sama kita dapat tugas pelatihan kepemimpinan di sana kemarin. Gitu. Jadi saya untuk melihat isi dari pedoman ini kemarin tidak sempat, memang tidak bisa saya lakukan untuk melihat ini. Jadi nanti kita pakai ini saja. Nah, Pak Umroh di situ kenapa yang 1.2 saya tulis rumusan masalah sama fokus penelitian untuk di bawah pernah kualitatif pakai fokus penelitian kan? Di bawah pernah. Ya, untuk di bawah pernah itu fokus penelitian untuk penelitian kualitatif. Ya Kak. Pak Amang tadi masukannya gimana? Pakai fokus atau rumusan? Pak Amang. Pak Amang kemarin menyampaikan kualitatif pakai fokus atau pakai rumusan masalah. Nggak ada kenal sendiri. Tidak ada ke arah sana ya? Karena di bawah, kalau di bawah kemenak, saya Iya. Kalau template-nya kalau memang secara keseluruhan umum, saya di reguler sekolah, Pak Dito juga sekolah yang di reguler, itu kita pakai rumusan masalah. Iya. Tapi di bawah kemenak itu pakai dibedakan antara penelitian sama kuanti gitu. Nah, sebaiknya gimana? Apakah kita pakai rumusan masalah? Ya kita pakai rumusan masalah saja ya. Oke, kita pakai rumusan masalah ini disepakati bersama. Saya hapus. Ya. Karena memang di bawah pengenak itu dibedakan. Saya nanya ada 2 dosen, jawabnya hal yang sama. Ya. Terus Pak Umroh tadi menggunakan penulisan yang bagus itu tadi bab 1.1. Iya, itu. Di sini pakai A, pakai B. Itu sulitnya nanti pada saat orang menyebutkan. Kalau 2 berarti bab 2. Mudah kan? 2.1 berarti itu teorinya. 1.1 itu berarti latar belakang. Ini mudah. 3 titik. Nah, berarti dia bab 3. Ini dibuat. Tapi kalau menggunakan A, itu A 3A lalu ini susah. Jadi di sini kan apa pakai huruf ya, bab 1 A. Jadi bab 1 titik 1 latar belakang. Ya, jadi S2 nanti akan ini mungkin S1 begitu, nanti S2 nanti akan. Ini yang benar ini Pak. Tapi ini lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kita misalnya mau ngeliat ke belakang itu nggak lihat lagi. Ini A yang mana ya? Nggak gitu lagi. Kalau dari ini berarti bab 3. Kalau di angkanya depannya 4, oh berarti ini bab 4. Kalau pakai abjad itu menyulitkan kita pada saat kita buka halaman ini bab berapa ya? Karena bab 1 itu bisa lebih dari halaman. Jadi mungkin di S1 gitu ya nggak masalah, tapi di S2 ya. Disepakati untuk proposal 30 halaman aja ya.
keseluruhan Apa itu? 30 halaman untuk proposal. minimal. Iya. Minimal. Maksimal. Maksimal. Udah maksimal. Berapa tuh? Bentar, sebentar. Kalau variabelnya banyak kan jadi banyak, Bu. Kalau variabelnya banyak kan bisa banyak, Bu. Iya, kurang Iya. dalam nanti. Kurang dalam, Bu. Maksimal 40 ya. Ya. 50, Pak. Karena ini pakai 2 spasi 2 ya. Iya, spasi 2 ya. Banyak banget ya, Banyak. 50. 60 kalau. Spasi itu Enggak. punya saya 1,5, Bu. 2 ini. Oh, kalau proposal 1,5. Iya. Kalau tesis 2. Kalau proposal 1,5. Tesis Ya 40 ya. 40. Ya udah, Ya, Pak, 50 aja, Pak. 50 ya. 50 aja. Saya banyak variabel, Bu. Iya. 9. Punya saya 9. punya saya kan di atas 50, Bu. Berarti minimal ya. Minimal 50. Minimal aja. Iya, minimal 50. Variabelnya Variabelnya banyak, Bu. Saya setuju kalau masih bagus lebih dalam, lebih luas. Keseluruhan keseluruhannya lebih luas. Iya, karena dituntut referensi juga banyak kan, Bu. Ya. tesis ya. Saya menentu. 60, minimal 50. 50. Ya, nanti kita ini Saya betul. 60 maksimal. Tidak boleh lebih dari 70 ya. Iya. Ya, tidak boleh lebih dari 70. Pas ya. Ya. Saya 9 pas, Bu. Ya, tapi sudah termasuk ini. 50 minimal. Kalau untuk ininya ada batasan. Nanti. Ya. Ini kalau variabel banyak ini yang susah nanti kalau ini. Iya. Ya, nanti Saya melihat ada teman-teman tuh menggunakan variabel sampai 3 atau ada yang 5, Pak. Iya. Ada yang 5. 5 ada. Nah ini kajian teorinya kalau kalau maksimal itu kan kita. Apalagi saya ingin ada kajian apa ya? Kajian pustakanya, rujukannya itu lebih banyak, lebih kaya. Jadi kalau 70 saya kira Ini maksimal 70. ya ini sudah 60 berapa ya? 64 ya? 65 ya? Minimal sudah tercapai. Maksimal 70. Minimal sudah tercapai ya. Karena kalau proposal tesis hanya 30 Ya, bisa terlalu ini terlalu ini. Pusing membaca. Dan terus ini Pak Umroh belum ada manfaat penelitian sama batasan penelitiannya. Oh iya, di situ tulis kegunaan itu. Jangan kegunaan manfaat. Ya. Jadi kegunaan itu kan digunakan nanti kalau manfaat itu kan lebih kepada apa ya? Manfaatnya. Nah, maksudnya gini. Saya membaca itu kan itu kegunaan penelitian itu B. Yang benar adalah manfaat. Secara teoritis, secara praktis. Ya. Habis manfaat batasan penelitiannya. Ini nanti yang nggak sesuai jangan dibuat Pak. Jadi sampai buat sendiri ya. Sebetulnya saya ingin minta soft copy-nya. Ini sedang dibuat sama Jadi nanti ini langsung dibagikan ke mahasiswa supaya mereka Oh ya, itu menyesuaikan. informasinya juga. Makanya Pak sudah di sini untuk buat template. Ya. Ya biar saya nggak lagi ini lagi jadi konsentrasi saya banyak. Ya. Terus kemudian ini kita bahas latar belakang dulu ya. Ini di latar belakang ini di situ kan Anda menceritakan tentang empirisnya dulu gitu ya. Empirisnya itu seperti apa, kejadian yang ada atau ini ya. Teoritis dulu. Jadi mengapa Anda menulis ini berdasarkan apa sehingga Anda tertarik untuk deep learning? Terus kurikulum apa yang mengarahkan bahwa deep learning ini sangat perlu, sangat penting untuk tulisan Anda, untuk penelitian Anda ini? Apakah ada kurikulumnya yang apa istilahnya kayak penekanan dari Al-Ma'ruf ini, penekanannya kenapa kok Anda menggunakan deep learning, apakah deep learning apakah ada dalam kurikulum? Memang karena pemerintah sekarang kan menginginkan untuk deep learning ini ya. Sebenarnya deep learning sudah kita lakukan dari zaman dulu, cuma kita nggak tahu kalau itu adalah deep learning.
sekarang kita di sini disuruh merumuskan seperti apa sih deep learning itu. Nah, terus Anda di latar belakang sudah membahas, sudah memasukkan yang seharusnya Anda letakkan pada kajian teori. Di dalam pendahuluan ini Anda masukkan yang seharusnya itu diletakkan di kajian teori yang kemudian sebenarnya di pendahuluan itu ada pertama teoritisnya mengapa Anda ingin melakukan penelitian deep learning, terus yang menguatkan validasi dari Anda ini ingin melakukan penelitian deep learning itu berdasarkan PP apa dari kebijakan pemerintah tersebut. Kurikulumnya, kurikulum MTS-nya apakah sudah seperti itu? Kan ada yang mendepankan deep learning karena apakah sudah perubahan kurikulum yang dibuat sehingga di situ ada yang masukkan ini atau mau melakukan perubahan itu. Jadi latar belakang Anda harus jelas di sini ya, bisa yang gampang juga ini. Nah, terus kemudian Anda menceritakan bagaimana kondisi di sekolah ini. Jadi model pembelajaran apa yang dilakukan di sekolah MTS ini sebelumnya seperti apa? Ada gambar ini kan nggak ada. Ini naratif semua yang Anda sampaikan, ya kan? Tapi kejadian-kejadian atau empiris yang ada di lapangan itu seperti apa? Di pendahuluan ini nggak ada. Ada nggak? Kalau ada coba disampaikan. Ada. Soalnya tadi Anda sudah menyampaikan tapi nggak ada di sini, benar nggak? Yang nggak terbakar. Nah, Cuman Rijanya, kenapa bisa membuat judul seperti itu? Jadi karena melihat situasi guru hanya sekedar mengajar memakai metode ceramah selesai. ya. Jadi sana dia nggak mendengarkan. Dia ada di sana. Ada. Terus reaksi atau respon dari siswanya gimana Belum. dalam menghadapi kondisi dengan menggunakan metode pembelajaran yang ada di situ. Learning. Ya, enggak. Yang metode ceramah dan lain-lain itu seperti apa? Itu kan nanti setelah Anda melakukan penelitian ini dengan mengimplementasinya kepada siswa yang ada di situ kan akan kelihatan di mana sih tingkat prestasi mereka setelah menggunakan deep learning yang akan Anda gunakan selama 1 tahun nanti ke depannya. Ya, dengan penelitian nanti untuk tesis nanti hasilnya kan karena ini rancangan teori, rancangan penelitian nanti seperti ini. Ya. Terus rumusan masalah supaya tidak lari dari judul. Kemarin masukan dari Pak Aman apa? Mahasiswa. Saya sudah bicara sama Pak Aman soal tentang rumusan masalah. Kemarin Pak Aman ngasih masukan apa? Nggak ada. Begini, karena ini adalah lembaga pendidikan ya perguruan tinggi, jadi kita harus memiliki istilahnya kesamaan dalam struktur penulisan supaya tidak pertanyaannya itu kemana-mana. Makanya ada batasan penelitian. Jadi batasan penelitiannya sesuai dengan judul itu supaya nggak kemana-mana untuk melakukan suatu pertanyaan, suatu rumusan masalah. Rumusan masalah itu ditarik dari judul. Misalnya judulnya pembelajaran dan pendidikan agama Islam berbasis deep learning, otomatis di sini kan dia mengimplementasikan, guru mengajarkan bagaimana hasilnya nanti yang didapat dari siswa kan gitu. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi dari. Seandainya kalau judulnya mau diubah, implementasi pembelajaran PAI, nanti rumusan masalahnya bagaimana implementasi yang ada di situ. Tapi sebenarnya sini karena rumusan masalahnya itu perencanaan, Ya. kemudian evaluasi sama pelaksanaan. Itu nanti dalam pembahasan. Jadi apa yang Anda buat seorang guru kan nanti di situ harus merencanakan dulu, observasi dulu, habis observasi kan rencana, habis rencana pelaksanaan apa yang direncanakan, setelah pelaksanaan baru evaluasi, itu semua nanti dalam pembahasan kok, tidak mengulang lagi. Jadi secara keseluruhan akan terjawab di dalam bagaimana implementasinya tadi. Bagaimana implementasi yang Anda lakukan pada saat Anda melakukan proses pembelajaran PAI basis deep learning ini. Ya, saya nggak tulis, saya sudah tuliskan di sini. Untuk judul ditambahkan aja ya implementasi pembelajaran ya. Untuk judul ditambahkan saja implementasi pembelajaran. Nah, terus untuk yang kedua, di sini kan Anda menuliskan dalam bentuk karakter multikultural.
Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, apakah faktor penghambat dan pendukung implementasi? Masa tesis cuma 2? Ya. Ditambahkan bagaimanakah faktor penghambat dan pendukung implementasi pembelajaran pendidikan atau dasar berbasis e-learning dalam terbuka? Teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya. Terus kajian, nanti dirubah ya. Sampai bisa foto ini. Ini Pak Sarok sedang membuat template, nanti akan di-share kepada mahasiswa masing-masing sambil kami mau mengubah juga isi dari Topiknya dulu ini ya, implementasi deep learning dalam membentuk karakter multi itu pada mata pelajaran agama Islam. Iya. Jadi ini lebih pada implementasi. Ya. Coba implementasi deep learning dalam membentuk karakter multikultural pada pendidikan agama Islam di MTS. Maaf Pak, kalau MTS itu PAI-nya dipecah Pak. Kalau namanya PAI otomatis 5 mapel kan Pak. Ada bahasa Arab, fikih, SKI, Quran hadis, akidah. Kalau di MTS Pak, jenjangnya itu per mapel Pak. Kalau di negeri namanya memang PAI 1 Pak. Iya betul. Tapi kalau di Kemenak itu ada 5 mapelnya. Kalau itu kan tadi Bapak jenengan pakai PAI gitu. Ya PAI. Saya hanya mengikuti judulnya aja. Kalau PAI biasanya ditambahin budi pekerti juga Pak. Itu di sekolah negeri biasanya yang bukan Kemenak. Ya karena Coba dia di- ya kan semua agama kan ya. Salam semua. Nah, kalau gitu disempurnakan lagi implementasi deep learning dalam membentuk karakter multikultural pada apa namanya? Pelajaran tertentu, mata pelajaran salah satu dari 5 itu. Dari Pelajaran PAI, dari pelajaran PAI itu. Oh, berarti salah satu dari Salah kita. satu, iya. Kalau 5-5-nya 5 mapel Bapak coba semua. Susah. Salah satu supaya lebih jelas pada yang tadi katanya ada 5 ya pakai 1 yang cocok untuk pembentukan karakter itu. Berarti judulnya gimana Pak? Intinya implementasi Deep learning dalam membentuk karakter multikultural pada Mata pelajaran, apa? mata Mata pelajaran. pelajaran apa? Akidah atau Akidah, betul akidah. Nah, iya. Karena karakter. Iya. Akidah berarti. Jadi lebih terarah di MTS. Jadi tempat itu biasanya mata pelajaran itu ditaruh di belakang. Lebih menggunakan implementasi. Kalau implementasi itu berarti penerapan, berarti kualitatif. Kelihatan dari judulnya tadi. Ya, waktunya saya kira. Belum Pak. Apa Apa tadi judulnya? implementasi deep learning dalam bentuk karakter multikultural pada mata pelajaran tidak alat yang biasa melalui bahasa Bali. Jadi langsung mata pelajaran akidah. Berarti karakter multikulturalnya Ada. ada. Kalau bentuknya Ada ya? Ya nanti lah sambil jalan. Ya. Terus ini nanti sampai terubah sesuai dia kajian teori rangka konsep. Rangka konsepnya nggak usah terlalu besar nih teman. Banyak soalnya yang baca loh. Ya. Terus teorinya disesuaikan dengan judul. Teorinya jangan kemana-mana. Jadi di situ ada beberapa variabel itu jadikan teori. Di klinik sudah ada teorinya dulu, kemudian multikultural sudah saya baca ada itu. Teori berdasarkan judul, berdasarkan variabel. Tinggal langsung pendidikan akhlak itu. Jadi 3 minimal itu ada teorinya. Jadi disesuaikan ya. Misalnya ini tentang apa nih? Implementasi pembelajaran itu seperti apa sih? Kan itu dijelasin, teorinya cari. Nanti setelah pembelajaran PAA apa tadi? Terus deep learning itu gimana? Cari kajian teori tentang deep learning, karakter, ya. Apalah sesuai judul itu, disesuaikan dengan itu judulnya. Jangan loncat-loncat sistematika cara berpikir itu dipakai ya. Ya saya
supaya pendahuluan itu terarah ya. Iya. Pendahuluan itu kan secara teoritis bahwa pendidikan agama itu ini harus sikap akhlak itu. Kemudian dihubungkan dengan kenyataannya di sini. Nah itu setelah itu dikuatkan lagi dengan penelitian terdahulu yang relevan gitu. Kan ada gap jadinya kan antara yang di teori tadi dengan kenyataan di sini itu. Nah, untuk mengatasi gap itu, masalah itu, maka dilakukan penelitian dan strukturnya arah. Jadi singkat tapi terarah. Ya, ini sudah ada, tinggal bedakan aja di atas salunya ke bawah gitu ya. Iya. Terus ini Tidak ke atas ada yang kayak ada tidak ke atas. metodologinya juga harus banyak diperbaikin ya. Lokasi penelitian di mana, terus nanti teknik penelitian datanya seperti apa? Cara Anda melakukan pengumpulan datanya seperti apa? Teknik pengumpulan datanya teknik pengumpulan datanya nanti seperti apa? Observasi, Pakai tiga ya. wawancara. Kan ada metode sampling, terus habis itu atau metode snowball gitu. Ya. Ya, nanti dicari ya. Yang mana yang cocok, pakai bukunya siapa? Metode metodologi penelitian pakai bukunya siapa? Hah? Yono. Sudiono. Tambahin lagi apa? Moleong. Tambahin lagi apa? Pakai buku bahasa Inggris ada itu. Ada saya kasih, ada di rumah itu. Apa tuh? Ya, jadi pakai metodologi. Kan saya minta di situ di tesis itu harus ada berapa persen kemarin saya sampaikan itu ya. Untuk buku luar, buku asing gitu. Harus ada. Ya, cari buku asing. Karena nanti kan di sini mau pakai Sinta, kalau bisa sekarang sudah mulai menulis ini nggak apa-apa, nanti diartikelkan dulu karena perbaikannya bisa setahun. Jadi harus dari sekarang ya para mahasiswa Sinta 4. Kalau sampai duitnya kan nggak apa-apa dengan ngasih uang orang, jadi Sintanya. Kalau yang tanpa berbayar itu biasanya setahun menulisnya. Saya sampai sekarang nggak di tengok nggak sama orang. Terus ya untuk ini daftar pustaka kita pakai Mendeley. Belajar teman-temannya yang sudah pakai Mendeley. Ya kalau ada sampai mau otodidak belajar dari YouTube. Saya belajarnya dari YouTube. Ya. Di sini inut apa bodinut? Bodinut ya. Bodinut footnote adalah kata yang tidak Ya, lebih aja ya. Wawancara. Jadi footnote itu boleh digunakan apabila kalau kita memenggal di pertengahan tidak sesuai atau tidak nyambung kalimat tersebut boleh dimasukkan dalam footnote. Jadi menjelaskan apa yang ada di depan supaya tidak memutus paragraf 1, paragraf 2 atau kalimat 1, kalimat 2 digunakan footnote nggak apa-apa. Misalnya ke contoh upacara ngaben, kan nggak mungkin kita ngaben adalah nanti nggak nyambung dengan kalimat selanjutnya. Jadi ngaben itu dibuat footnote di bawah menjelaskan tentang ngaben. Itu yang biasa kita lakukan seperti itu. Jadi intinya footnote itu untuk menjelaskan apa yang ditulis di dalam teks, di dalam apa ya, di dalam sulung. Menjelaskan ya. Kalau penjelasan, kalau enggak ya apapun aja. Pakai body note saja. Setelah sempro ini saya akan menunjuk pembimbingnya siapa yang nanti bisa membantu mahasiswa untuk menyelesaikan proposal tesis karena hari ini tidak lebihnya adalah ada yang tanyakan? Nanti kalau gitu memang pembimbingnya kayaknya di belakang saya di sini ya. Terima kasih Pak Umroh, maju terus semangat, insya Allah selesai. Jadi jangan mahasiswa jangan ada pesimis, nanti saya nggak bisa nanti ini tinggalkan yang gitu, maju aja yang kita di sini berlatih mental.
teko. Ini pesan hati ya. Jangan harus telat ditunggu. Jujurnya aja boleh mas. Kau Bu, besok-besok dijelaskan Bu kalau terlambat lama ditutup dulu. Nah ini sempro Pak, kalau proposal nggak boleh. Ini loh terlambatnya banyak. Khusus Pak Irawan. Ini proposal nggak boleh masuk. Memang nggak boleh. Kalau saya nggak boleh masuk, Mas Kristal semua boleh. Ya, kamu. Aku bisa dicatat ini ya. Oh ini saya apa tadi? Terus ini Pak. Jatuh 9 jasa. Kemarin ditanya yang pakai sudah muncul. Panggil Mas Kasa aja Pak. Baik. Ini harus ini susah. Ada yang minta Apa? Tergantung judul atau Tiga biasanya. Total keseluruhan halaman tesis. tergantung judul sama metodologi. Kalau disesuaikan dengan judul nanti yang sesuaikan judul. Rumusan masalah minimal. Minimal 2 minimal. Tapi kalau kuanti kan bisa 5. Kalau kuali bisa itu 2. Wish.